السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Monggo sedaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kita hormati dan kita muliakan, ahli ilmu, para kiai, para ustadz, para tokoh agama yang ada di kampung ini. Sangat kula hormat, kita muliakan dan kita doakan semoga para guru-guru kita, alim ulama kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, wa matta'ana Allah bituli hayatihim, amin. Tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua yang hadir dan mendukung acara ini, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, TNI atau Polri, dan juga segenap panitia pelaksana Majelis Santunan Anak Yatim di Madrasah Darussalam yang kita cintai ini. Jazahumullah ahsanal jaza. Semoga apa yang sudah dikorbankan dan diberikan untuk majelis ini dapat balasan yang lebih baik dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jenengan semuanya yang hadir, jamaah muslimin juga muslimat, saya doakan semuanya jenengan semoga jadi orang selamat dunia akhirat. Mugi-mugi kula jenengan semoga semuanya ini kita kembali nanti bereuni akbar di sorga Allah. Tak ada satu pun yang tergelincir dalam neraka, semoga semuanya jadi ahli sorga. Min ghairi sabiqati adab wala itab wala fitnah wala hisab, tanpa didahului azab, tanpa didahului fitnah, tanpa didahului hisab, masuk sorga rombongan semuanya tanpa hisab, amin ya rabbal. Ahli kubur yang ada di kampung ini dari para leluhur dan orang tua kita, minal muslimina wal muslimat, Annallah yataghashahum birrahmah wal maghfirah. Semoga dihujani rahmat Allah, diluaskan kuburnya, diangkat azab kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah,
dan kita dicatat menjadi anak yang baran liwalidaih, anak yang berbakti kepada orang tuanya, fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin nabi al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Acara kita malam ini, Habib pakai bahasa Indonesia, bisa dipahami? Sinetron saja faham di Indosiar. Masa ceramahnya Habib tak faham? Faham ge? Jawi kula boten sakit kata. Kalau dipaksa bisa jatuh nanti. Ya, jadi pakai bahasa NKRI, bahasa nasional. Mugi-mugi dapat difahami dan dapat ilmu yang manfaat. Amin. Acara kita malam ini adalah acara santunan yatim, santunan anak-anak kita. Ini sudah jam 10, awas tidur yatimnya sudah. Ketiduran yatimnya. Mana bu yatimnya bu? Sari. Oh, ente wujud ada di madrasah. Keluar bahasa Arab, keluar bahasa Indonesia ini. Enggak. Biasanya di ba'dal isya awal baru ceramah, ini ceramah dulu baru santunan. Semoga anak yatimnya belum tidur, takutnya kalau tidur tidak keumanan nanti. Baik, acara kita adalah santunan, mengasihani, mengusap, menyayangi dan menyantuni anak-anak kita yang telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Al-yatim dalam Islam yang ditinggal wafat ayahnya. Kalau ditinggal wafat ibunya, katanya ulama belum yatim. Yatim itu kalau ditinggal wafat oleh ayahnya, tulang punggung dalam rumah tangga. Maka yatim adalah sebuah pangkat dari Allah. Yatim itu bukan suatu yang hina. Yatim, pangkat yatim bukan suatu yang hina, bukan kehinaan. Tapi itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Mulia apanya Beb? Ditinggal mati bapak kok mulia. Satu, kemuliaannya anak yatim. Dapat nisbat yang sama, dapat sifat yang sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yatiman. Nabi manusia terbaik di dunia ini, bahkan sampai di akhirat, wulida yatiman, lahirnya dalam keadaan ya ngenobotan. Ayahnya wafat duluan waktu masih ada di rahim ibunya. Yatim. Kenapa Rasulullah yatim? Kata Burdah, kalau jenengan baca qasidah Burdah, kafaka bil ummi fil jahiliyati mu'jizatan. Kafaka bil ummi fil jahiliyati mu'jizatan. Cukup sifat Nabi itu satu, ummi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sifat pertama Rasulullah itu adalah ummi. Sebentar, Allahumma shalli ala Muhammad. Kafaka fil jahiliyati. Naam. Cukup sebuah keutamaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, punya sifat namanya al-ummi. Al-ummi niku artinya tidak bisa baca, tidak bisa Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Rasulullah itu punya sifat ummi, satu, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Nomor dua, punya sifat yatim. Tidak bisa nulis dan tidak bisa baca, kalau disandarkan ke Kanjeng Nabi itu bukan sebuah kekurangan.
justru itu sebuah kemuliaan. Justru itu sebuah mukjizat. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi jadi pemimpin semua umat manusia punya kelebihan. Kenapa Beb kok diummikan sama Allah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis Nabi Muhammad itu? Karena supaya orang kafir Quraisy tidak menyangka bahwa Quran itu karangan Nabi Muhammad. Quran itu dikarang dewe, dibuat dewe, dibaca sendiri. Dibuat Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, biar hilang sangkaan buruk itu bahwa murni Nabi Muhammad dapat Quran dari Allah Subhanahu, bukan karangan sendiri. Jadi sifat ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis ke Rasulullah itu adalah sifat mulia, bukan sifat hina. Kalau sampean baca kunut biasanya kan wasallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Apa artinya ummi di situ? Bukan ibu. Ummi kan ibu, Beb, mama. Udah. Ummi di sini la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa Tapi kalau dalam diri Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu justru sebuah mukjizat, sebuah kehebatan karena Nabi bisa mendapat Quran 30 juz murni dari Allah, bukan karangannya sendiri. Fahim, Tom? Tapi kalau ummi ini tersifati ke saya jenengan, oh saya ikut sunnah Nabi, Beb, ummi, gak iso moco, gak iso nulis. Uduk kehebatan itu. Bodoh itu namanya. Paham gak? Yang nomor 2, wal yutumi, yatim sifatnya Nabi itu. Napa ya? Yatim kalau dinisbatkan ke Rasulullah bukan sebuah kekurangan. Katanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah, di antara hikmahnya kenapa Nabi Muhammad lahir yatim. Kenapa? Umur 6 tahunan ibunya meninggal juga, yatim piatu. Katanya ulama hikmahnya adalah agar semua makhluk tahu bahwa yang mendidik Nabi Muhammad ini murni adalah Allah Subhanahu. Tidak ada campur tangan bapak atau ibu. Murni dari Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang mendidik aku, akhirnya baguslah perilakuku. Kalau seandainya tidak yatim, besar dari bapak dan ibunya, nanti ada sangkaan, oh hebat. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Bapaknya kayak hebat. Ada sangkaan campur tangan selainnya. Makanya diyatimkan. Habib bilang tadi yatim bukan sebuah kehinaan tapi pangkat kemuliaan. Karena manusia terbaik di dunia ini pun dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayo paduan suaranya nih, kok ngantuk nih? Ya? Insyaallah ini ngantuk-ngantuk ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-yatim, makanya ada seorang ulama yang alim ketika kumpulan santunan anak yatim, mereka berkata, saya kalah dengan kalian wahai para anak yatim. Saya punya ilmu, saya punya harta, saya punya jabatan, saya tidak punya apa yang kalian punya. Apa itu? Yaitu sifat yatim yang pernah disifati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anak yatim tahu dengan cerita ini, tidak bakalan berkecil hati. Ibunya anak yatim tahu dengan pelajaran ini, tidak bakalan kecil hati. Dia akan bangga, senang. Karena manusia terbaik pilihan pun juga melewati kehidupan dunianya dalam keadaan yatim di awal mulanya. Sampai Rasulullah pun, Allahumma shalli ala Muhammad, banyak ayat Quran, banyak hadis mengangkat derajatnya yatim. Jadi tandanya orang dusta dengan agama, jadi tandanya orang itu tipis imannya kalau ninggalin anak yatim, tidak peduli sama anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul. Mau tahu kalian siapa orang yang mendustakan agama? Maksudnya mendustakan agama, di KTP-nya Islam tapi dusta. Dianggap bohong. Agamanya bohong, tidak Islam beneran. Siapa itu, Beb?
yang yadu'ul yatim, yang ninggalin anak yatim, tidak memperdulikan anak yatim, tidak menyayangi anak yatim, ini termasuk pendustaan dalam beragama. Dan saya yakin di kampung ini masih peduli dengan anak yatim, berarti insya Allah imannya kuat semuanya, dan insya Allah dapat barokahnya. Amin. Pesan Allah kepada Nabi Muhammad, wa ammas sa'ila fala tanhar, ammal yatima fala takhar, wa ammas sa'ila fala. Kalau ada anak yatim jangan dihardik. Apa hardik ini? Ojo di apa jawine iki? Ojo diseneni. Jangan diangkat suaramu. Nakal beb nambeng, jangan dimarahin. Jangan ngangkat suara depan anak yatim. Nabi Muhammad dididik supaya tidak boleh menghardik, memarahi anak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini airnya keluar satu-satu ini. Mari kita pas jajane iki, Mas. Marhaba. Syukran. Al-yatim punya keistimewaan. Satu, karena sama dengan nisbatnya, sifatnya dengan Nabi Muhammad. Dua, yatim ini orang yang memuliakannya, orang yang mencintainya, menyantuninya, dijamin kumpul sama Nabi di sorga. Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang nyantuni anak yatim seperti ini di sorga. Nabi ngasih isyarat dua jari, telunjuk dan jari tengah, dekatnya seperti ini di sorga. Semua manusia ingin dekat dengan Rasulullah di sorga. Jutaan manusia, miliaran manusia, rebutan ingin cedek, ingin dekat sama Nabi. Yang terdekat siapa, Beb? Di antaranya ada hadis yang menyantuni dan menyayangi anak yatim. Dapat posisi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca kitab Al-Majjarur Rabih fi Thawab li Amali Salih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ate nang di, Mbak? Ayo kon. Oh, sore Habib ceramah sik tas mulai ditinggal. Terlalu gitu. Teko sampean, Mbak. Kalau mau ke jeding enggak apa-apa. Ayo, Mbak, kalau mau ke jeding enggak apa-apa, kalau cuma ngantuk ditahan dulu sebentar. Allahumma shalli ala Muhammad. Isin wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Eman, Bapak, kalau majelis ilmu di rumah enggak penting-penting amat, kalau ditinggal eman. Ini Habib sekarang ceramah di sini, nanti Rebu Habib ke Madura 3 hari. Eman kalau lagi majelis ilmu lebih baik daripada majelis zikir, majelis solawat, majelis semuanya. Lebih baik daripada 1000 jenguk orang sakit, 1000 ngurusi jenazah, 1000 rakaat solat. Lebih bagus majelis ilmu yang disampaikan oleh ulama ini. Lek mole eman, lek cuma tunggu pentol gak apa-apa balik mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau mau ke kamar mandi atau apa silakan, jangan ditahan di sini, bisa kocar kacir nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap enggak nih dengerin Mas ini? Tunggu, ini kan giring saya. Ceramah itu kan harus giring. Nanti ada gongnya. Gak bisa langsung bem salah bem ini gitu ya. Mudah-mudahan manfaat ilmunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, hilang wis. Apa wis sing ngati disampaikan? Kocar kacir. Cari Pak Kiai kocar kacir. Baik. Di dalam kitab Al-Majjarur Rabih ada hadis saya membaca. Nabi bersabda, "Ana awwalu man yaftahu babal jannah." Saya adalah orang pertama yang membuka pintu sorga. Illa anni ra'aitu imra'atan tubadiruni. Hanya saja saya melihat ada perempuan yang mau nyalip. Ngerti nyalip? Mau mendahului saya. Ada perempuan yang mau mendahului saya. Fasa'altu, saya tanya, man anti, siapa kamu? Antri ke belakang, kok mau nyalip saya? Nabi Muhammad pertama kali yang buka pintu sur. Kok ada perempuan mau nyalip?
Nabi-nabi semua di belakangnya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa. Tak berani nyalip. Wali-walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Faqihil Muqaddam, Imam Haddad. Semua di belakang antri. Apa mana kulo jenengan? Yo jauh di belakang. Antri kok ada perempuan ini mau nyalip, mau mendahului Rasulullah SAW. Man anti, siapa kamu ini? Kok mau nyalip saya? Orang perempuan itu jawab, bu ibu ini. Makanya kalau pulang bu ibu eman. Apa katanya perempuan ini? Ana mra'atun. Saya adalah seorang wanita. Qa'attu ma'al yatim fid dunya. Saya sering duduk di dunia dengan anak yatim, mengasihani dan menyantuninya, merawatnya. Lillahi ta'ala. Saya dikasih kemuliaan oleh Allah untuk segera masuk ke surga sampai mau nyalip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih, ada di kitab Matjarur Rabih fi Thawab Amalis Saleh. Dari sangat istimewanya orang yang nyantuni anak yatim ke surganya duluan, ke surganya segera, tidak terlambat. Karena dia menyayangi anak yatim yang hidup di dunia, duduk sama anak yatim, tidak ada jarak dengan mereka, dianggap anak sendiri, dibantu, dilayani. Maka ini punya derajat tinggi nanti di sorga. Selain dekat sama Nabi, dia juga masuk sorganya termasuk rombongan pertama. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kula jenengan termasuk niki. Amin. Ada lagi istaka. Ada seorang bu ibu matur tengah jeng Nabi. Li zaud, saya punya suami. Tapi suami saya ini ngamuan ya Rasulullah. Emosional. Tidak pernah anteng. Salah sedikit, tukaran. Ngamuan, emosi, darah tinggi. Ya. Minta amalan ya Rasulullah. Supaya hati suami saya ini lembut. Tidak ngamuan. Ada bu, suaminya yang ngamuan? Kok sing lanang sing jawab ini? Enten nggih? Ngamuan, gak bisa diajak komunikasi, salah sedikit main tinju-tinjuan. Waduh, repot ini. Kekerasan. Ini terjadi di zaman Nabi dan matur tenggajeng Nabi minta amalan, minta obat. Nabi tidak ngasih bacaan, Nabi tidak ngasih dikiran, tapi Nabi bersabda, imsah ra'sal yatim, sayangi dan usap kepala anak yatim, tuqda hajatuk, wat yalinu qalbuk. Dua Nabi ngasih. Sayangi dan sentuh kepala anak yatim dengan kasih sayang, santuni dia, bantu dia, maka hajatmu akan dikabulkan, hatimu akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu. Jangan kalau punya suami ngamuan atau istri ngamuan, hadirkan ke majelis santunan anak yatim supaya nangis hatinya lembut, yang keras jadi lembut. Kalau sudah beb, sudah ngusap beb tapi gak nangis, pancet kasar. Waduh, ini berarti kena yang Abu Jahal ini berarti. Ya, perlu over ini, perlu berlebihan ini. Nah, dalam mengusap dan perlu terakat lainnya lagi ini nanti. Kalau jamu ini tidak ada mujarab ya. Jadi seperti itu irsyadat nabawiyah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melembutkan hati. Jawabannya Nabi, tuqda hajatuk, hajatmu akan dikabulkan. Dan ini mujarab. Ini bukan rahasia lagi. Semua pada tahu. Orang kalau punya hajat ingin dikabulkan hajatnya biasanya nyari anak yatim, santuni, sayangi, kemudian tawassul dengan kemuliaan santunan kepada anak yatim, dikabulkan hajatnya dan dikabulkan. Saya punya teman Zairullah, Bupati Tanah Bumbu Batu Licin, Kalimantan Selatan. Punya istana anak yatim. Saya diundang dulu sama qori terkenal internasional Muammar itu, Kiai Muammar. Naik pesawat pribadi dulu waktu itu saya diundang. Masuk ke sana, saya masuk punya istana anak yatim. Dia sangat memuliakan anak yatim. Rumahnya besar, anak yatim tidur di situ. Di ruang tamunya kayak anak sendiri. Puluhan atau bahkan ratusan dilayani dan disantuni, bahkan dirawat, digratiskan sampai sekolah, sampai lulus. Cerita sama saya, Habib, kalau saya lagi kesusahan, kekurangan dana karena biaya operasionalnya mahal, masjidnya besar, anak yatimnya banyak, operasionalnya banyak. Kalau saya kekurangan dana, Habib,
anak-anak ini saya panggil Habib untuk berdoa di tengah malam, di sepertiga akhir malam. Saya bangun doa bersama, mereka ngaminkan doa saya. Paginya saya sudah dapat jawaban, ada transferan uang yang kirim untuk kebutuhan mereka sehingga tidak putus. Selalu ini terjadi, selalu ini dikabulkan oleh Allah. Jadi apa namanya? Kalau bahasanya Gus Ikdam yang viral itu, dekengane pusat katanya. Kalau ini bukan, dekengane anak ya, lebih tajam ini daripada pusat ini. Dekengane anak ya. Katanya Nabi dalam hadis, innakum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian ini ditolong sama Allah berkat orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalau bukan karena anak yatim yang ada di antara kalian, kalau bukan karena orang-orang tua di antara kalian, kalau bukan karena orang-orang yang miskin di antara kalian yang kalian santuni, yang kalian bantu, yang kalian tolong, maka kalian sudah dapat azab dari Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ndang belayu, ndang. Kalong papat wis iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Tinggal satu ini sih. Dengan Mbak, wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Kabur. Belayu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita harus husnudzon, mungkin kebelet pipis mungkin. Ya, harus husnudzon. Thayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa belum? Setas. Apa ya ini? Pipis? Repot iki Pak yang diingat pipisnya ini. Kemuliaan anak yatim itu dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mujarrab. Kalian dibantu sama Allah karena ada orang yang lemah di antara kalian. Kalau bukan karena orang tua yang renta, kalau bukan karena bayi yang menyusui, kalau bukan karena anak yatim yang tinggal bapaknya yang miskin, maka kalian tidak akan pernah dapat bantuan dari Allah Subhanahu. Hadisnya begitu. Makanya dalam sholat istisqa, kalau lama tidak hujan, kita disunahkan sholat istisqa namanya. Sholat minta semua orang ke lapangan semuanya. Sunnah kata ulama, orang tua dibawa, anak yatim dibawa, orang miskin dibawa, orang yang lemah dibawa, untuk memancing datangnya perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya begitu, kita ditolong berkat mereka. Sunnah dibawa itu. Bahkan binatang-binatang yang punya sapi, yang punya kambing dibawa ke lapangan di sana. Sekalian wis jadi rumput di sana. Itu dibawa. Apa tujuannya? Cari perhatiannya Allah. Karena Allah sangat sayang dan kasihan dengan orang-orang yang lemah di antara kita. Di antaranya anak ya. Di antaranya majelis kayak gini, santunan anak yatim ini paling cepat untuk dapat perhatian Allah. Makanya orang tua kita kalau lagi sakit tidak sembuh-sembuh, cari anak yatim, bahagiakan anak yatim, sedekah kepada anak yatim, insya Allah jadi obat untuk kesembuhannya. Coba dengerin ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seorang pemuda, ibunya sakit, masuk di ruang ICU. Pemuda ini dipanggil sama dokternya harus dioperasi, harus bayar ratusan juta. Tidak ikut BPJS, ratusan juta. Bingung mau cari uang kemana? Pemuda ini keluar cari cara ya apa dapat jalan. Namanya ibu yang sakit, anaknya berbakti betul sama orang tuanya nyari. Coba sampean dengerin. Keliling ke barat ke timur, tidak nemu jalan keluar. Ya apa ini, ibu saya mau operasi, kalau tidak mati. Nyampe di pom bensin, ngisi bensin sebentar, hujan deras. Waktu ngisi bensin ngelihat ada kucing. Ini kucing nih. Pas contohnya ada ini. Ada kucing sama anak-anaknya yang lagi nyusui, berteduh di bawah pohon yang masih kena basah. Ada air masih, percikan air. Kedinginan ibunya itu. Anak-anaknya kucing yang lagi nyusui itu dikeloni sama ibunya. Ya apa caranya tidak kena air hujan yang deras. Pemuda ini ngelihat pemandangan itu tidak tega dia. Akhirnya diambil ibunya sama anaknya. Dipindah ke tempat yang teduh yang tidak kena hujan. Dikasih tempat yang layak
sehingga kucing ini, ibu dan anaknya tenang menyusui anak-anaknya. Tidak ketemu orang kaya, tidak ketemu bos, tidak ketemu juragan. Ketemu sama kucing yang lagi butuh bantuan, diangkat sama dia, dipindahkan ke tempat yang layak. Yang disantuni bukan yatim, kucing yang disantuni. Pulang ke rumah sakit, dokternya manggil dia, bapak ibumu wis pindah di kamar yang normal, dan ibumu tidak jadi operasi karena sudah sembuh total. Subhanallah. Berkat apa ini? Berkat rahmat dengan ciptaannya Allah, kasihan dengan ciptaannya Allah. Kucing, bukan manusia ini. Kucing. Ternyata obatnya ada di dalam rahmatnya dia dengan makhluk Allah, bukan ada di obat kimia yang disuntikkan, bukan di operasi yang direncanakan. Obatnya ada di dalam kasih sayangnya pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan kucing yang dilihatnya. Ini adalah sebuah pelajaran kepada kita. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, akan sayang kepadamu yang di langit. Akan sayang semua para malaikat kepadamu, termasuk penciptamu Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah di antara kita, tetangga fakir, miskin, janda tua, janda muda juga boleh. Dikasihani, dibantu. Semata-mata karena ini ciptaannya Allah. Perhatian kamu, peduli kamu. Itu bisa jadi obat untuk penyakitmu yang tak kunjung sembuh. Bisa jadi solusi untuk masalahmu yang tak kunjung selesai lewat menolong orang. Dalam hadis disebutkan, man arada an takuna da'watuhu mustajabah falyukshifil kurbah. Siapa yang ingin doanya mustajab, lapangkan kesusahannya orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Lapangkan kesusahannya, bantu orang susah, di situ ada jawaban untuk doamu. Bantu orang kesusahan, di situ ada solusi untuk masalah hidupmu. Bantu dengan ikhlas karena Allah, karena itu ciptaan Allah, makhluknya Allah, akan dijawab oleh Allah Subhanahu. Jangan disepelekan. Cerita yang sama, Imam Shibli namanya, wali Baghdad di kota Irak, negara Irak. Ada kota namanya Baghdad, ada waliullah namanya Imam Shibli. Ketika meninggal dunia, ada orang alim mimpi ketemu sama Imam Shibli. Ma fa'alallahu bik? Kamu diapain sama Allah? Auqafanillah baina yadaih. Saya disidang sama Allah. Ketika saya disidang, ya Rabb, wahai Allah, terima solatku. Allah jawab, aku tak terima solatmu. Sedekahku, aku tak terima sedekahmu. Terus, hajiku, aku tak terima hajimu. Aku tak terima puasamu. Banyak ibadahnya yang sudah besar-besar disebut tidak diterima sama Allah. Setelah diselidiki, karena ibadah itu ada hadzun nafs, ada ikut campur hawa nafsu dalam sholatnya, ada ikut campur nafsu dalam sedekahnya, ingin riak dipuji orang, ingin cari lirikan manusia, ada ikut campur nafsu dalam beribadah, ditolak oleh Allah Subhanahu. Terus dengan apa kau akan mengampuni aku ya Allah? Atadzkur, ingat kamu, tilkal lailah, malam itu di kota Baghdad, kau lihat kucing yang lagi kehujanan, yang lagi kelaparan, kau masukkan ke dalam rumahmu, kau beri makan itu kucing, kau lindungi dari derasnya hujan dan dinginnya malam. Saat itu aku lihat kau lakukan itu murni karena aku. Tidak ada ikut campur hawa nafsu. Aku lihat itu ikhlas karena aku. Itu yang aku terima, dan karena itu juga aku ampuni dosamu dan kau masuk ke surgaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang yang kecil-kecil kayak gini, Bu, yang tidak kita sangka-sangka, yang ikhlas banget kita, itu justru yang dapat nilai di sisi Allah. Yang kita besar-besarin, saya sedekah beb, saya nyumbang 1 miliar beb, saya haji plus. Wakai wis plus wis. Saya sudah ini, sudah itu. Yang kita besar-besarin, habaan mansura. Kadang itu hanya seperti debu yang kena angin, tidak berbekas sedikit pun, tidak dapat pahala di sisi Allah. Justru yang tidak ada ikut campur hawa nafsu di dalamnya, yang ikhlas murni karena Allah, tidak ada orang tahu,
hanya kamu yang melakukannya dan Allah yang mengetahuinya. Justru itu yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu. Bukan maksud saya yo lek ngono gak usah sembahyang, gak usah poso, golek kucing ae. Uduk ngono. Oh nanti pulang golek kucing ae. Salat belum tentu iki, poso belum tentu iki. Wes los gak rewel wes. Ojo bukan gitu maksud saya. Silakan sholat, silakan tetap itu harus dilakukan, itu kewajiban. Perbaiki niat, buang ikut campur hawa nafsu, ikhlaskan karena Allah. Cari di mana saja keriduan yang di situ ada ridhonya Allah. Jangan kamu sepelekan sekecil apapun amal baik. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau bi an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau sepelekan amal baik sekecil apapun, walaupun itu hanya berupa senyuman kepada temanmu saat kau bertemu dengannya. Walaupun cuma mesem, senyum, jangan disepelekan. Bisa jadi sebab kau diampuni, kau masuk surga Allah Subhanahu. Ra'aitu rajulan fil jannah yataqallabu fil jannah. Dalam hadis ini, aku ngelihat ada seseorang wirawiri masuk surga, terbang sana, terbang sini. Fasa'altu anhu, aku tanya dia, punya amalan apa kamu kok punya kartu bebas di surga, bisa wirawiri naik turun sesuka kamu? Kok pangkat kamu hebat? Amalan apa yang diterima? Punya amalan apa? Dikiranya kan sedekah segunung emas, dikiranya kan haji berapa kali gitu loh. Ternyata ra'aitu syajarah ala thariq. Saya ngelihat ada pohon jatuh nutupi jalan. Ada pohon jatuh ganggu jalan. Faqata'tuha, aku potong itu kayu-kayu, aku singkirkan agar orang lewat tidak terganggu. Bisa babiha. Cuma gara-gara itu akhirnya Allah merahmati aku, menerima amalku, dan aku masuk surga sesuai yang aku mau. Cuma gara-gara minggirno kayu yang ada di remeh temeh, tidak disepelekan banyak orang, tapi di sisi Allah azim, sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Faham? Bukan yang sedekah jutaan, bukan justru itu. Hal yang karena tidak ada hadzun nafs, yang tidak ada campur tangan hawa nafsu tadi. Yang benar-benar ikhlas. Tidak ada orang tengah malam lewat ada kayu motong jalan, dipotong kayunya dipinggirin. Ada mismar, ada paku dipinggirkan. Ada batu dipinggirkan. Punya nilai di sisi Allah. Yang di sisi kita kayaknya biasa aja. Itu yang laku di sisi Allah. Sedangkan yang kita besar-besarin, yang kita harap-harapin, kayaknya ini yang dikabul sama Allah. Kayaknya ini sedekah 1 miliar, haji yang ini. Ternyata karena ada campur aduk hawa nafsunya, yang ingin dipuji orang, yang ingin terkenal, tidak mau nyumbang kalau tidak ada yang selfie. Kutu di foto, dekat di foto borong, nggak munggah pentas, nggak nyantuni. Mau sedekah di foto, buat status HP, WA, indahnya berbagi. Pengumuman dicatat dewe amal soleh nih. Rokib dan Atib wis prei gak nyatet pas. Kerjaannya, tugasnya diambil alih sama awake dewe. Akhirnya kok gowon HP-mu iku. Lek mati gowon. Kayak nong malaikat ki laporane kan. Go nyatet dewe, gowo dewe. Lek repot pas digowo HP-ne baterainya entek ya urung wis gak ono laporan. Nggih napa tan? Ojo, eman, banyak yang batal semuanya. Maksud Habib saya ingin ngasih tahu, jangan sepelekan amal baik sekecil apapun. Apalagi nyantuni anak yatim. Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin pamer, amplopnya gede. Isinya 5.000-an. Amplopnya tok sing gede. Ingin dilihat sama tetangga, wong iku nyantuni. Ingin dipuji. Karena prei ndak nyantuni, membengi gak nyantuni sampean. Gelo. Perasaannya ndak enak. Karena disambat begitu, diomongin kayak gitu. Tarkul amal li ajlin nas. Riya, ninggalin amal karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlin nas syirik. Beramal untuk manusia itu syirik, menyekutukan Allah, ada orang lain selain Allah yang kau tuju. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan pujian
dan gangguan-gangguan yang tidak baik yang dari yang diharapkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya ceritakan tadi, nyayangi kucing dan semacamnya jadi sebab disayang sama Allah. Apalagi yang disayang adalah anak yatim yang perlu kita kasihani, yang perlu kita santuni seperti acara di malam hari ini. Mudah-mudahan yang menyantuni anak yatim hatinya lembut, hajatnya dikabul sama Allah. Dan insya Allah jadi penyebab, dan mudah-mudahan yang menyantuni anak yatim dikasih ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Afdalul buyut baitun fihi yatimun yukram. Sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dihormati dan dimuliakan. Itu sebaik-baiknya rumah. Walaupun rumahnya kecil Habib, mau roboh Habib, tidak berkeramik Habib, tapi ada anak yatim yang dimuliakan, maka itu menjadi rumah terbaik di alam dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, rumahnya besar, mewah, marmer, ber-AC, semuanya mewah, megah, tapi bakhil orangnya, medit, cerek, tutup telinga, tutup mata, tidak mau peduli dengan tetangga, tidak mau peduli dengan sesama, maka ini orang dilaknat sama Allah. Nabi bersumpah sampai 3 kali, wallahi la yu'min, wallah la yu'min, demi Allah tidak beriman. Dalam riwayat, wallahi ma'ama nabi, wallahi ma'ama nabi, 3 kali, demi Allah tidak beriman kepadaku, demi Allah tidak beriman kepadaku, demi Allah tidak beriman kepadaku. Yang membiarkan tetangganya tidur kelaparan sedangkan dia tidur dalam keadaan kenyang. Wal iyadu billah, karena tidak peduli dengan sesama. Makanya Bapak Ibu, poin yang pertama, santunan anak yatim ini hanya simbolis saja. Wailah, hidupnya anak yatim bukan hanya malam ini saja, bukan hanya di Muharram saja, tapi membutuhkan bantuan di sepanjang masa. Ginomodan. Maka dari itu perlu, ini cuma ngajari tasjik, bikin semangat ke kulo jenengan, biar mengingatkan bahwa di tempat kita ada anak yatim yang harus terus dibantu. Bulanan sekolahnya tanggung, SPP-nya, pondoknya ditanggung bulanannya, ambil bagian sampean. Maksud dari hadis tadi, aku di dunia duduk sama anak yatim, atau rumah di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan, tidak harus tinggal bersama anak yatim satu atap, tapi sampean membagikan rizkinya dalam sebulan, apa 250, apa 500, khusus ngambil anak yatim 1, 2, aku yang nanggung sekolahnya. Sebulan dariku 250, sebulan dariku 500, sesuai kebutuhannya. Dan buat itu sedekah rahasia, tidak ada orang tahu. Kalau bisa istri tidak tahu, suami tidak tahu. Punya sendiri-sendiri, rahasia masing-masing untuk tabungannya ngadep Allah Subhanahu. Karena pulangnya dewe-dewe, matinya sendiri-sendiri. Apa rombongan dah sakaratul mautnya? Sendiri-sendiri, bojo-bojo sendiri-sendiri. Makanya karena sendiri-sendiri, buat sendiri juga kau. Buat rahasia sendiri antara kamu dengan Allah. Antara sir, habl, tali penghubung antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala lewat sedekah sir tadi. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang diam-diam memadamkan murka Allah. Tahu murka Allah? Lebih hebat daripada api neraka. Murka Allah saja bisa padam, apalagi cuma api neraka. Bisa padam api neraka dengan sedekah sir, sedekah rahasia yang semata-mata karena Allah Subhanahu. Bisa ge? Ini cuma simbolis saja. Ustadz Kiai ngajak untuk membuat semangat. Selanjutnya pinter-pinter sampean di rumah masing-masing cari siapa tetangganya dulu, lihat, atau saudara atau ponaan, mungkin ditinggal mati bapaknya. Ambil saya, walaupun tinggalnya tetap sama ibunya, tapi tiap bulan saya yang nanggung sekolahnya atau SPP-nya, buat rahasia, tidak ada yang tahu kecuali kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan jadi satu-satunya temanmu yang akan mengangkat derajatmu dan menerangkan kuburmu dan memudahkan sakaratul mautmu saat hembusan nafas terakhirmu. Jangan serba di share, serba disebar, diekspos semuanya, difoto, kemudian disebar, hilang nanti semuanya. Disebut namanya, hilang nanti pahalanya kalau kita ingin dipuji nantinya. Dengarkan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Rajulun minal maghrib. Ada orang dari Maroko. Maghrib itu Maroko.
Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Mimpi ketemu Nabi 3 kali dalam tidurnya, Bapak Ibu. Orang kalau mimpi Nabi itu pasti benar. Man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Yang ketemu aku dalam mimpi pasti dia benar karena setan tidak bisa nyerupai aku. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah bersabda, "Akri minni fulan assalam wa basyirhu bi annahu min ahlil jannah." Coba kamu sampaikan salam saya sama fulan bin fulan, kata Rasulullah. Di kota Mekah alamatnya ini, namanya ini. Sampaikan salam saya ke dia, kemudian kasih tahu bahwa dia ahli sorga. Ini mimpi Kanjeng bukan setan ini. Karena Nabi tidak bisa diserupai sama setan. Pernah mimpi Kanjeng Nabi ini sing hadir. Napa mimpi gendruwo? Mimpi Rasulullah 3 kali. Karena sudah 3 kali, orang ini yakin dan mantep ini pasti Rasulullah. Berangkat dia dari Maroko ke kota Mekah. Nyari alamat yang sudah disebut sama Nabi. Orang-orang Mekah kaget. Tas'al an hadza. Kamu nanya tentang orang ini. La ahad yas'al anhu. Tidak ada orang yang mau nanya orang ini. Karena orang ini orang mursal. Orang nakal. Orang bajingan ini nakal. Gak ada uang takon uang iki. Tidak ada. Orang nakal ini takut semua orang. Saya harus ketemu. Karena ada amanah penting. Tanya lagi. Sampai ketemulah sama orang yang dimaksud. Ternyata memang potongannya potongan berandalan. Waduh, ya apa sih? Tangannya panjang. Rambutnya wis gak karuan. Mukanya wis serem. Memang potongan rokok wis iki. Anta fulan bin fulan? Apa kamu fulan bin fulan? Naam, ya saya fulan bin fulan. Ada apa? Loh. Benar kamu, tidak salah. Iya, kaget. Orang yang bawa kabar mimpi ini kaget. Karena potongannya kayak potongan baung ini. Potongan neraka ini. Nambeng ini, nakal orangnya. Benar fulan bin fulan? Iya, saya fulan bin fulan. Ketahuilah aku datang dari Maroko. Wa inni ra'aitu Rasulullah salasa marrat. Aku sudah mimpi Kanjeng Nabi 3 kali. Dan di 3 mimpiku itu Rasulullah berpesan kepada aku, sampaikan salamku kepada fulan bin fulan. Dan kabari bahwa dia ahli sorga. Orang yang nakal ini dengar kabar kayak gitu. Malu sendiri, nunduk nangis. Walaupun bajingan, walaupun nakal, punya hati juga luluh dengar Nabi kirim salam. Kata orang ini, salah orang kamu. Tidak mungkin Nabi kirim salam sama saya. Nakal saya ini, salah orang sampean Pak. Loh enggak, kamu ini alamatnya sesuai. Namanya bin-binnya sama sudah nasabnya. Enggak, saya nakal, mana mungkin Rasulullah salam ke saya. Apalagi saya katanya ahli sorga. Enggak mungkin saya ini. Enggak percaya diri dia. Makanya kita ini Bu, Pak, jangan ngelihat orang dohirnya saja. Potongan dohirnya kayak berandalan, tapi ternyata hatinya dekat sama Allah. Kita ini kadang potongan koyok kiai-kiai gede ngono ya. Sarung lamiri sorban wis koyo ban motor gede ne wis. Tapi ternyata hatinya Firaun. Nggih napa mboten? Ya kita husnudzon pada semua. Maksud saya begitu. Tapi jangan nilai orang dengan penampilan dunia. Karena orang sekarang ini matanya mata dunia semua. Iya, kadang nilai Habib, nilai Kiai, dilihat dari penampilannya. Lihat Habib pengajian, nggawa pajero, Habib tenan ini. Habib gede kira. Tumpakane lho pajero. Lihat Habib numpak Cherry Panther, aduh. Habib RT RW iki. Kadang orang nilai dari penampilan. Makanya saya pakai pajero sekarang biar tidak salah nilai sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak memang begitu. Sekarang orang itu nilai dengan penampilan. Penampilannya miskin, diremehkan. Nampal penampilannya gaya, gede, soge, dihormat-hormat. Padahal gaya itu sing soge. Duitnya gak ono, utangnya akeh. Jangan ketutup. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak melihat pada rupa wajah kalian, penampilan kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah hati dan niat kalian.
Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya orang yang nakal ini bilang, saya orang nakal Pak. Tidak mungkin Rasulullah salam sama saya. Mana saya, surga yang mana emang saya masuki, dosa saya banyak. Ayo sudah, sekarang kamu ambil wudhu, kita ke Masjidil Haram, kita sholat. Aduh, wudhu aku suwi gak wudhu Masjid suwi gak melebu masjid Nambeng, nakal memang saya. Ya sekarang sudah, senakal-nakalnya yang penting saya nyampaikan amanat bahwa Rasulullah kirim salam ke kamu. Sekarang ambil wudhu, ayo ke masjid. Akhirnya mau dia ambil wudhu, dicucilah wajah yang kusam itu. Ambil wudhu dia. Dan berangkat ke masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Di tengah jalan, orang yang bawa kabar mimpi ini nanya, kamu pasti punya rahasia khusus antara kamu dengan Allah. La budda indaka sirrun bainaka wa bainallah. Harus pasti kamu punya rahasia antara kamu dengan Allah. Sebelum nyampe masjid, ceritakan ke saya, kamu punya amalan apa? Loh, gak ono, gak duwe, akeh dosane aku iki. Dosa banyak, kalau amalan ndak ada, nambeng aku. Ndak mungkin saya mimpi Nabi sampai 3 kali ngasih kabar istimewa kamu ahli sorga, kecuali kamu pasti punya rahasia antara kamu dengan Allah yang semua orang tidak ada tahu. Taunya kamu nakal, tapi kamu ternyata punya rahasia khusus dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena dipaksa Pak, orang yang nakal ini jawab, adzkuru syai'an, saya ingat satu hal. Dengarkan ini, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa itu? Li jiron, saya punya tetangga. Tetangga saya ini mati suaminya, ninggalin anak yatim dan janda tua. Setelah meninggal suaminya, min dzakal wagat, dari hari itu gaji bulanan saya paruh jadi 2. Separuh untuk saya dan keluarga, separuh saya berikan ke janda tua dan anak yatim. Itu tanpa diketahui oleh siapapun, kecuali hari ini kau minta tahu, aku kasih tahu kamu. Itu amalanku, aku tidak punya lagi. Wes ikut toh, aku nakal Pak. Tidak sholat, nambeng, nakal. Tapi saya punya amalan ini toh. Setiap bulan punya apa? Punya gaji saya paruh jadi 2. Tidak ada orang tahu. Separuhnya saya kasih janda tua dan anak yatim. Dan separuhnya lagi untuk saya. Benar saya ini banyak dosa ini. Tapi saya punya satu sambungan yang tidak putus antara saya dengan Allah. Semua kabel sudah putus semuanya. Tinggal satu kabel ini toh. Antara saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa katanya orang yang bawa mimpi ini? Hadahwa, ini dia yang bikin Rasulullah perhatian sama kamu. As-sa'i ilal armalah wal aitam. Orang yang peduli sama janda tua dan anak yatim. Kal mujahid fisabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Kal qaim alladzi la yaftur, seperti orang yang bangun malam yang enggak istirahat. Kas shaim alladzi la yuftir, seperti orang puasa yang enggak buka-buka. Malamnya sholat terus, siangnya puasa terus, jihad terus. Seperti orang itu, orang yang peduli dengan janda tua dan anak ya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Pantesan, rahasia lagi. Istrinya tidak tahu kalau gajinya dipotong separuh. Karena dipegang dia gajinya, yang ngatur suami. Dek sampean kan gaji kabeh disetorno kabeh. Gak iso tong-motong sampean. Nggih napa? Separuh. Subhanallah. Apa yang terjadi? Sholat di masjid. Orang lain sudah assalamualaikum. Dia tetap sujud terakhir. Tidak bangun-bangun. Ternyata dibangunin. Jatuh. Mati di sujud terakhirnya. Meraih husnul khatim. Gara-gara apa husnul khatimnya? Gara-gara dia tidak memutus semua hubungannya dengan Allah. Ada satu sambungan yang rahasia antara dia dengan Allah. Yaitu sedekah sir yang dia berikan ke tetangganya. Tidak jauh-jauh tetangganya tahu ditinggal mati oleh suaminya, separuh gajinya diberikan tanpa pengetahuan semua orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa Pak Bapak motong gaji mulai bulan depan? Bisa? Kak duwe gaji? Waduh repot tinggal kak duwe gaji. Ikhlas Bu, kalau gaji separuh kasihkan ke yang membutuhkan Bu. Aduh kak anak suara nih. Hah, berat ya? Enggak, ini rondo-rondo tua ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini poin yang mau saya antarkan ya. Endingnya di sini. Yang saya mau ingin kalian pulang bawa sesuatu di sini. Santunan yatim, ngusap kepala anak, bagus tasjid, bikin semangat dan bangunkan kita yang lalai dan lupa.
Tapi tolong jangan sampai di sini saja. Pulang dari sini bawa niat Bapak Ibu. Saya niat ngamalkan apa yang Habib sampaikan. Saya harus punya rahasia khusus antara saya dengan Allah. Saya akan pulang ke Allah sendirian. Saya akan ngadepi sakaratul maut sendirian. Saya ngadepi sakit sendirian. Saya yang mati sendirian. Saya harus bawa sendiri apa yang harus saya bawa dari apa yang Allah titipkan ke saya. Buat rahasia khusus, tafakkut. Cari tahu kanan kiri. Terutama keluarga, saudara, orang tua pertama. Orang tua, yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Orang tua dulu. Cari tahu, jangan bakhil sama orang tua. Kasih orang tua itu bapak, ibunya uang yang kau punya. Kasih apa kebutuhannya, jadikan raja agar kamu hidupnya seperti raja. Jangan perhitungan. Bu-ibu bantu suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan kau halangi suamimu untuk merajakan dan meratukan orang tuanya. Jangan menjadi istri yang durhaka. Sebaliknya, bapak bantu istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk mengangkat derajatnya. Karena di situ adalah perwakilan Tuhanmu yang ada di muka bumi, adalah orang tuamu. Jika dia ridho, maka Tuhanmu ridho. Jika orang tuamu murka, maka Tuhanmu juga murka. Kau sujud sampai hitam jidatmu, kau puasa sampai kurus badanmu. Tapi jika orang tuamu menangis karena perilakumu, karena perbuatanmu, ketahuilah sujudmu yang sampai menghitamkan jidat itu, puasamu yang sampai menguruskan badan itu, tak ada apa-apanya di sisi Allah. Allah tidak ridho kepadamu, Allah murka kepadamu sebagaimana orang tuamu murka kepadamu. Wal'iyadzubillah. Datangi orang tua, bahagiakan kalau sudah meninggal dunia. Jangan pernah lupakan untuk menziarahi kuburannya. Setiap Jumat datangi untuk berziarah, khususnya yang laki-laki. Ziarah, bacain ihda'us thawab, kirimi Fatihah, istighfari, Rabbighfirli wali walidayya. Setiap setelah dengar adzan 5 kali, setiap hari 5 kali adzan. Kalau setiap setelah adzan 5 kali, maka kamu sudah mensyukuri orang tuamu. Aniskurli wali walidaik, syukuri Allah dan syukuri orang tua. Cara mensyukurinya, sehari semalam ke Allah kita sholat 5 kali, maka sehari semalam juga jangan sampai kurang dari 5 kali mendoakan orang tua. Bawa setelah doa adzan kau baca Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, kemudian tutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang membaca ini sehari semalam 5 kali, 5 waktu, 5 kali adzan, setelah adzan faqad adda syukrahuma, dia sudah dikategorikan bersyukur kepada orang tuanya. Arti alias berbakti kepada orang tua. Termasuk penyebab rezeki seret, penyebab bangkrut, penyebab susah, melupakan doa untuk orang tua. Itu penyebabnya. Sebaliknya, penyebab lancarnya rezeki, penyebab kebahagiaan rumah tangga, setiap saat mendoakan orang tua. Itu amalan pelancar rezeki dan pendatang bahagia untuk kita dalam rumah tangga. Wal aqrabin, nomor 2, keluarga dekat. Cari tahu saudaramu yang kesusahan, pamanmu, bibimu, dahulukan sebelum anak yatim bahkan. Ayatnya begitu, lil walidain wal aqrabin, keluarga dekat dulu. Jangan sama orang luar, Masya Allah, dermawan. Sama saudara cerai, medit, bakhil, kikir. Tidak dianggap karena miskin, tidak ditolong. Wal'iyadzubillah. Akrobin, pahalanya jadi 2. Pahala korobah, pahala keluarga, pahala sedekah. Baru setelah itu, wal yatama, anak yatim. Baru wal masakin, orang miskin. Baru ibnu sabil, orang yang ada di jalanan, yang kekurangan ongkos untuk pulang ke rumahnya, juga berhak menerima bantuan dari kita. Wafaqakumullah, semoga Allah memberi taufik kepada kalian untuk mengamalkan ilmu ini. Semoga kita dikasih rezeki yang halal dan selanjutnya bisa berbagi dengan sesama, dan semoga kita punya rahasia khusus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tudfaul bala bis sadaqah, menolak bala dengan sedekah, menolak penyakit dengan sedekah, yang rahasia menolong makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi semuanya sedoyo yang hadir ini jadi orang yang husnul khatimah, dan mudah-mudahan diparingi hati yang bersih, keqabulan hajat anak-anak yatim kita yang disantuni malam hari ini jadi anak yang salihin dan salihat,
dan semoga kita mendapatkan barokahnya pulang dari majelis ini, semakin sakinah mawaddah warahmah keluarga kita, semakin lancar rezeki kita, dan semakin sehat badan kita, dan yang lebih penting semakin baik kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang hari terakhir kita di dunia. Kita saat itu sudah bersih, siap menghadap Allah, meraih ridho Allah dan meraih husnul khatimah indal maut. Akhir hidup kita dengan tauhid, hati dan lisan berteriak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Monggo sedaya. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Matur nuwun, ngapunten sing kathah, minta maaf, terima kasih atas segala kekhilafan saya, minta ridha dan maafnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Waffaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutuf, يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل أسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علينا فلا نهلك أنت ثقتنا ورجاؤنا. نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت عفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة.